pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di konten WIG di mana kita akan membahas informasi terhangat seputar gadget. Bersama Hilmi, berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Asus yang dikabarkan akan memperkenalkan produk ROG Phone 6 di Indonesia pada tanggal 5 Juli 2022 mendatang. Beberapa waktu yang lalu, pihak Asus telah mengkonfirmasi bahwa acara peluncuran global seri ROG Phone 6 akan diadakan di Taiwan secara virtual pada tanggal 5 Juli. Acara peluncuran virtual ini akan disiarkan langsung secara online dan bisa disaksikan pada pukul 8 malam waktu Taipei atau pukul 7 malam waktu Jakarta. Dilansir dari Gizmo China, seri Asus ROG Phone 6 merupakan penerus dari ROG Phone 5 yang terdiri dari 3 model, yaitu ROG Phone 5 Standar, ROG Phone 5 Pro, dan ROG Phone 5 Ultimate. Ketiga perangkat tersebut ditenagai oleh SoC Snapdragon 888 yang diluncurkan di tahun lalu. Tahun ini, Asus juga diperkirakan akan meluncurkan seri ROG Phone 6 dalam 3 model, yaitu ROG Phone Standard, ROG Phone 6 Pro, dan ROG Phone Ultimate. Ketiga perangkat ini akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Alasan mengapa SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 sangat diminati adalah jika dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1 versi awal, Snapdragon 8 Plus yang baru memiliki performa yang lebih baik dengan efisiensi daya yang lebih tinggi dari versi sebelumnya. Meskipun sebenarnya nih aku sendiri belum pernah cobain ROG, tapi kalau ngeliat dari speknya kayaknya oke banget gak sih? Oukitel baru-baru ini resmi meluncurkan ponsel outdoor terbaru mereka yang punya baterai 21.000 mAh dan diklaim mampu bertahan hingga 1 minggu pemakaian. Saat ini baterai terbesar untuk smartphone mentok di kisaran 7.000 mAh sehingga yang dikembangkan adalah teknologi fast charging yang makin cepat. Saat ini baterai terbesar untuk smartphone mentok di kisaran 7.000 mAh sehingga yang dikembangkan adalah teknologi fast charging yang makin cepat, hanya dalam hitungan 15 menit saja bisa terisi penuh. Hal berbeda ditampilkan Oukitel WP19, smartphone tangguh terbaru dari merek Cina yang memenuhi standar militer MIL STD810G yang sudah dibekali baterai mencapai 21.000 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 1 minggu dalam sekali pengisian daya. Ponsel ini hadir dengan layar sentuh berukuran 6,78 inch 90 Hz beresolusi Full HD+. Sementara terkait dapur pacunya, Oukitel WP19 ditenagai oleh MediaTek Helio G95 yang dipadukan dengan RAM 8/256GB dan sudah tersertifikasi IP68 tahan air dan debu. Oukitel WP19 saat ini baru tersedia untuk pasar Cina dengan rencana penjualan global yang masih belum diketahui. Terkait harganya, smartphone tangguh satu ini dibanderol seharga $742 atau sekitar 10,7 juta rupiah. Baterainya 21.000 mAh, itu handphone atau powerbank? Poco kembali menambah lini smartphone terjangkau mereka dengan memperkenalkan Poco C40. Disebut-sebut akan meluncur pada 16 Juni mendatang. Poco C40 rupanya telah diperkenalkan terlebih dahulu di Vietnam. Ponsel ini akan menyasar pasar pemula karena menggunakan beberapa komponen kunci atau spesifikasi yang tidak terlalu menonjol. Akan tetapi untuk desain, harga serta beberapa spesifikasi kuncinya sudah terpampang di beberapa situs e-commerce lokal. Terkait bocoran spesifikasinya, Poco C40 menggunakan layar dari panel IPS LCD dengan beresolusi HD+. Kamera Poco C40 tampaknya terdiri dari 3 kamera belakang dengan kamera utama berkekuatan, dan terakhir yang mungkin paling unik dari Poco C40 adalah prosesornya, di mana ponsel ini ditenagai oleh chip GR510 buatan GLQ Technology yang merupakan sebuah perusahaan semikonduktor yang bermarkas di Shanghai, Tiongkok. Prosesor ini disebut setara dengan Snapdragon 450 dari Qualcomm dan Helio G35 dari MediaTek. Dan untuk harganya, Poco C40 dibanderol dengan harga 3,4 juta dong Vietnam atau sekitar 2,2 juta rupiah. Semoga bener aja ya masuk secara resmi ke Indonesia. Dan kalau ngelihat spesifikasinya nih, kayaknya lebih worth it kalau harganya under 2 jutaan gak sih? Melalui acara WWDC yang berlangsung beberapa waktu yang lalu, Apple secara resmi memperkenalkan iOS 16. Dan berikut adalah daftar iPhone yang support dan mendapatkan update ke iOS 16. Melalui gelaran WWDC 2022, Apple resmi memperkenalkan sistem operasi iOS 16 untuk iPhone. Namun tentunya, tidak semua smartphone Apple ini mendapatkan pembaruan. Sistem operasi iOS 16 ini akan diberikan ke iPhone 8 atau yang lebih baru.
Artinya, iOS 16 tak bisa lagi dipakai ke iPhone SE generasi pertama, iPhone 6s, dan juga iPhone 7. Adapun fitur-fitur baru yang dikenalkan di iOS 16 mencakup tampilan baru lock screen, sharing file di iCloud, update messages dan mail, hingga live text. Dan berikut kami sajikan list detail terkait perangkat yang masih mendapatkan support ke iOS 16. Buat kalian yang masih pakai iPhone 6s atau 7, mendingan aku saranin kalian cepet-cepet nabung dan langsung aja deh upgrade ke iPhone 14. Beberapa seri iPhone yang beredar secara resmi di authorized reseller Apple Indonesia dikabarkan telah mengalami penurunan harga. Terdapat beberapa macam seri iPhone yang terpantau masih beredar di Indonesia. Bahkan untuk iPhone 6s series pun yang sejatinya telah dirilis sejak sekitar 7 tahun lalu masih bisa dijumpai di beberapa marketplace. Namun, seri iPhone lawas tersebut umumnya dijual dalam kondisi bekas pemakaian. Sementara untuk seri iPhone yang dijual dalam kondisi baru dengan box tersegel, peredarannya sudah terbatas. Terkait harganya sendiri, baik dari iPhone 11, iPhone 12, maupun iPhone 13 series ternyata juga telah mengalami penyesuaian. Misalnya, untuk model iPhone 13 Pro Max versi 1TB kini dibanderol seharga Rp30.799.000, di mana sebelumnya model iPhone tersebut dijual seharga Rp30.999.000. Terkait detail harga yang lebih lengkap, bisa kita lihat bersama melalui scene berikut. Gak kerasa ya, bahkan iPhone 11 yang bukan second aja udah dijual dengan harga 7 jutaan. Mengingat iOS 16 yang udah rilis, kayaknya iPhone 11 bisa jadi salah satu pilihan untuk kalian. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, aku mau ngingetin untuk kalian yang ketinggalan berita terupdate seputar gadget di minggu yang lalu, langsung aja cek YouTube channel Pricebook dan buka playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Meskipun baru diperkenalkan, namun ternyata tampilan iOS 16 sudah menuai kontroversi dan diklaim mirip secara tampilan dengan MIUI milik Xiaomi. Adalah fitur live screen yang menjadi sorotan utama di iOS 16, di mana pengguna bisa melakukan kustomisasi tampilan hingga menggunakan live wallpaper baru yang salah satunya bertema astronomi. Pada live wallpaper astronomi ini, Apple menampilkan pemandangan bumi dari luar angkasa. Begitu pengguna men-swipe layar, maka layar seketika akan melakukan perbesaran pada gambar bumi. Inilah yang kemudian memunculkan tudingan kalau tampilan tersebut mirip super wallpaper yang ada pada MIUI. Super wallpaper bertema bumi sendiri diperkenalkan pihak Xiaomi sejak tahun 2020 yang lalu. Meski begitu, tampilan bumi di iOS 16 diambil pada sudut yang lebih jauh dari super wallpaper di MIUI. Animasi saat membuka kunci layar juga lebih lembut daripada zoom close up di interface Xiaomi tersebut. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Apple dituduh mencontek Xiaomi. Tahun lalu, pada saat Apple mengirimkan poster undangan peluncuran produk terbaru pada tahun 2018, juga disebut meniru desain yang digunakan perusahaan besutan Lei Jun tersebut. Emang ya, yang namanya Apple dan juga Xiaomi tuh kalau soal berita enak banget nih digoreng ya kan? Tapi ya ini baru sebatas klaim para fans ya, jadi kita tunggu aja nih kebenarannya. Sekian berita gadget dalam seminggu kebelakang kali ini. Hilmi dan segenap kru yang bertugas pamit, terima kasih dan sampai jumpa.